Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu menyertai masing-masing kami. Terima kasih Tuhan atas ucapan syukur dalam rangka perayaan 19 tahun hari ulang tahun Mon Muria. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba khusus berdoa kepada orang-orang yang telah berkontribusi untuk berdirinya Mon Muria, kepada almarhum Pak Ivanto. Tuhan berkati keluarga Pak Ivanto, di mana beliau dulu telah juga berjuang sebagai ketua, salah seorang ketua dari Jemaat Mon Muria. Dan juga kepada keluarga besar Om Simatupang, kepada keluarga besar Pak Banjar Nahor, kepada keluarga besar Pendeta Suawa, dan juga kepada hamba-hamba Tuhan yang masih hidup, keluarga Pendeta Mardi Sinaga, Pendeta M. Limbong, Pendeta Roni Wenas, Pendeta Hormat Hasibuan, yang ikut membantu dalam pengurusan izin-izin dari Mon Muria sampai kami diorganisir. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam perayaan ucapan syukur hari ini. Biarlah Tuhan bersabda melalui lidah hamba. Roh Kudus menguasai hati kami. Sehingga Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan oleh sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita sudah sering dengar. Tetapi apa yang mesti kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Yang pertama adalah Yesus menghendaki supaya kita berbuah. Artinya kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Nah, apa sebabnya alasan kita mesti bertumbuh dalam kasih karunia dalam bentuk kualitas dan kuantitas? Dan bukan hanya sembarangan. Ada banyak alasannya. Yang pertama, karena kita berdiri, kita hidup saat hari ini di sangkakala ke-7, di materai yang ke-6. Dan ini sedang terjadi masa penghakiman. Dan setelah itu hari pendamaian akan segera berakhir. Alasan yang kedua kita harus bertumbuh adalah memang perintah Yesus sebagaimana telah dibaca dalam ayat inti tadi. Siapa hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya, yaitu membawa pekabaran Injil yang kekal hari ini, yang disebut pekabaran 3 malaikat. Alasan yang ketiga, saudaraku, bahwa sesungguhnya pada waktu hamba Tuhan ditanya, apa itu pekabaran malaikat yang ketiga? Pekabaran malaikat yang ketiga adalah pembenaran oleh iman. Dan itulah sebabnya kita harus bertumbuh dalam kekuatan dan di dalam kualitas yang penuh untuk membawa suatu pekabaran pembenaran oleh iman atau pekabaran malaikat yang ketiga. Ada 3 pekabaran malaikat. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, apa itu isi pekabaran malaikat yang ketiga? Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Apa dikatakan di sana? Baik, di situ dikatakan, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka orang tersebut akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus. 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat, saudaraku yang kekasih, kenapa di sini ada kata cawan? Kenapa cawan murka Allah? Oleh sebab di dalam Alkitab ini ada juga cawan emas. Bila mana kita membuka Alkitab dalam Wahyu 17 ayat 4, cawan emas itu berisi penuh dengan segala kekejian dan kenajisan dari percabulan Babel rohani. Dan di dalam Wahyu 18 ayat 6, disitulah Tuhan berkata, balaskanlah kepadanya seperti dia juga membalaskan
berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Jadi cawan murka Allah adalah untuk membalas cawan emas yang berisi darah-darah orang kudus. Maka itu saudaraku, itulah alasan kita perlu untuk bertumbuh dalam kuantitas dan kualitas menghadapi hari yang akan tiba itu. Dan sebelumnya sudah tentu kita memerlukan kecurahan Roh Kudus untuk menghadapi suatu peristiwa yang akan datang itu. Apa yang perlu kita lihat di sini? Bila mana saudara melihat di layar kaca saudara ada gambar kronologis, maka di situ kita bisa melihat di dalam gambar di layar kaca saudara, kita diingatkan supaya kita mempersiapkan diri, meninggalkan kehidupan di kota-kota besar. Kenapa? Karena kita akan melihat kejatuhan Babylon sepenuhnya. Dan kita perlu persiapan menghadapi wujud binatang buas. Saudara perhatikan di layar kaca saudara gambar itu. Gambar kronologis yang akan terjadi dalam masa saudara dan saya hidup saat ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita perlu mempersiapkan diri menghadapi permulaan masa kesusahan setelah dekret undang-undang hari Minggu diberlakukan. Dan akan berlangsung tanda-tanda ajaib pemalsuan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh sebab itu, saudaraku, itulah alasan kenapa kita harus bertumbuh dalam kekuatan dan kualitas. Kita siapkan hati menghadapi tanda binatang yang dimateraikan. Dan kita harus melibatkan diri untuk surah nyaring, membawa pekabaran malaikat yang ketiga, yaitu pekabaran pembenaran oleh iman. Dan kita harus persiapkan diri di mana roh Allah ditarik dari muka bumi ini. Itu berarti tanda pintu kasihan sudah tertutup. Hari Tuhan akan segera tiba. Dan saudaraku, kemudian muncullah 7 malapetaka. Maka itu saudaraku yang kekasih. Bila mana kita membaca Alkitab, ada ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 14. Dikatakan celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Ada banyak umat Tuhan yang tidak memperhatikan ayat ini. Dan ada banyak umat Tuhan yang tidak tahu akan ayat ini. Peristiwa ini adalah menandakan pernikahan anak domba akan berakhir. Sebagaimana ditulis dalam buku Matius pasal 25. Atau masa penghakiman dan hari pendamaian sedang akan berakhir. Saudaraku, hari ini sedang berlangsung acara pernikahan tersebut. Makanya ada diceritakan 2 anak darah dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Mari kita baca di dalam buku The Great Controversy halaman 426. Dua golongan seperti yang dilambangkan oleh anak darah yang bijaksana dan yang bodoh itu telah terjadi satu golongan yang mengharap dengan sukacita kedatangan Tuhan dan yang dengan tekun menyediakan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Sementara segolongan lain yang dipengaruhi oleh ketakutan dan bertindak hanya atas hawa nafsu telah puas dengan teori kebenaran tetapi miskin karunia Allah. Selanjutnya, dalam perumpamaan itu disebutkan bahwa pada waktu mempelai datang, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Kedatangan mempelai laki-laki yang ditampilkan di sini terjadi sebelum pernikahan. Pernikahan melambangkan penerimaan oleh Kristus kerajaannya. Kota suci, Yerusalem yang baru, yaitu ibu kota, dan sebagai cerminan kerajaan itu disebut mempelai perempuan istri anak domba itu. Lanjut. Malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kehadapanmu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung. Kata nabi itu, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Wahyu pasal 21 ayat 9 dan 10. Jelaslah mempelai perempuan melambangkan kota suci itu dan anak-anak darah yang pergi menemui mempelai laki-laki adalah lambang jemaat.
Dalam buku Wahyu, umat Tuhan dikatakan adalah tamu pada perjamuan kawin. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Jika umat Tuhan adalah tamu, tidak mungkin juga melambangkan mempelai wanita. Great Kontroversi, halaman 426, alinea kedua. Ini Saudaraku yang kekasih, perhatikan di bagian terakhir dari buku Great Kontroversi, halaman 426. Kita ini adalah tamu. Kenapa kita ini tamu? Kita belum menjadi pengantin mempelai wanita itu. Karena hari ini sedang terjadi masa penghakiman. Ada banyak orang salah menafsirkan, menganggap diri sebagai pengantin wanita. Sehingga menyombongkan diri seakan-akan memiliki suatu kebenaran. Padahal dalam hal ini kita adalah tamu. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, kita harus menyadari kita sebagai tamu undangan. Sedangkan mempelai wanita itu adalah Yerusalem yang baru. Maka itu di dalam buku Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Apa dikatakan? Daniel 7 ayat 9 dan 10. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya. 1000 kali beribu laksa melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Ini menunjukkan masa penghakiman di mana Yesus duduk di dalam majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab di dalam buku Daniel pasal 7 ayat 9 dan 10. Kalau saudara melihat gambar kronologis tadi, maka kita semakin jelas posisi kita di tahun 2021 ini sedang terjadi masa penghakiman. Sedang terjadi masa penantian, sedang terjadi masa di mana kita membawa pekabaran malaikat yang ketiga, saat di mana sedang terjadi masa reformasi palsu oleh gereja-gereja, membawa ajaran-ajaran palsu karena bertentangan dengan Alkitab. Masa di mana kita hidup hari ini adalah masa persiapan. Kita menghadapi masa kesusahan setelah diberlakukan dekret undang-undang hari Minggu. Tetapi itu belum masa kesusahan yang dahsyat. Baru yang biasa-biasa saja. Nah, saudaraku, bila mana saudara memperhatikan di layar kaca saudara, apabila selesai masa kepenghakiman, maka barulah hari pendamaian, dan itulah yang disebut pintu kasihan tertutup. Dan itulah peristiwa Yesus dinobatkan menjadi Raja Kemuliaan. Dan oleh sebab itu, apa yang dikatakan dalam buku The Great Kontroversi, halaman 426 yang berikut di bawah ini. Kristus sebagaimana dikatakan oleh Nabi Daniel akan menerima dari yang lanjut usianya kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan. Ia akan menerima Yerusalem baru, ibu kota kerajaannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Setelah menerima kerajaan, ia akan datang dalam kemuliaannya sebagai raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, untuk menebus umatnya yang akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di mejanya dalam kerajaannya. Matius 8 ayat 11, Lukas 20 ayat 30. Untuk turut ambil bagian dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, saudaraku, bila mana kita melihat garis bilangan, setelah berakhirnya nubuatan 2300 petang dan pagi, maka kelanjutannya adalah ada dua kelanjutan. Kolom yang pertama dalam kelanjutan itu disebut masa penghakiman. Kolom yang kedua atau masa kesukaran adalah di mana terjadi seperti yang baru dibaca dalam buku Great Kontroversi halaman 426 oleh Pak Pendeta tadi. Inilah yang dikatakan di dalam buku Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14. Apa dikatakan dalam buku Daniel pasal 7 ayat 13 dan 14? Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja
maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Saudaraku, semakin jelas bagi kita semua. Ada banyak orang yang tidak memperhatikan ayat ini. Maka banyak orang yang tidak bertumbuh. Saudara kita dituntut untuk bertumbuh melalui kualitas dan kuantitas supaya kita siap menghadapi hari-hari yang disampaikan oleh nubuatan kitab Daniel. Bila mana saudara melihat bagan berikut, garis bilangan berikut. Jadi kita hari ini akan menghadapi suatu perkara yang tidak mudah. Kita berada dalam periode kelanjutan setelah tahun 1844. Tetapi ada lagi periode masa kesukaran. Tetapi masa kesukaran ini waktunya singkat, saudara-saudaraku. Sangat singkat, yang menyatakan Yesus dalam Matius 24:22. Dalam Matius 24:22 Yesus katakan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Dengan kata lain, alasan kita harus bertumbuh dalam kualitas rohani, bertumbuh dalam kekuatan yang penuh, supaya kita sanggup menghadapi hari-hari tersebut. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa dipersingkat? Yesus sudah katakan. Yang penting saudara dan saya harus siap bertumbuh supaya kita bisa hidup selamanya memandang Yesus di awan-awan. Dan di dalam masa kesesakan dahsyat itu, saudaraku, itulah masa kesukaran itu terjadi 7 malapetaka. Dan di malapetaka yang ke-6 berakhir, masuk ke malapetaka yang ke-7, disitulah ada peristiwa kebangkitan istimewa. Dan saudaraku yang kekasih, kita perlu bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Karena apa, saudaraku? Bila mana di dalam tulisan pena inspirasi dikatakan, pada saat ini tidak sampai 1/1000 bagian yang sudah dikerjakan oleh umat Tuhan yang mengaku percaya pada Yesus di kota-kota. Seharusnya itu sudah harus selesai. Dan itu bisa diselesaikan jika pria dan wanita mau melakukan pengabdiannya. Saudaraku, ini tantangan buat saudara dan saya. Kita jangan lupa, sesungguhnya kita hidup di zaman akhir, bahagian terakhir, mendekati akhir zaman. Dan kita jangan lupa sejarah dalam Alkitab dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah sepanjang periode perjanjian lama. Mulai dari penciptaan hingga menara Babel. Itu tahap pertama. Lalu tahap kedua, mulai dari Abraham hingga kelahiran Yesus Kristus. Tahap ketiga, sejak Yesus lahir sampai ia mati dan bangkit. Dan tahap keempat adalah sesudah kebangkitannya, yaitu masa dia berada di sorga hari ini pada masa penghakiman, sampai ia datang di awan-awan. Atau lebih tepatnya, saudaraku, jika saudara ingin diyakinkan sepenuhnya, mengapa kita perlu bertumbuh dalam kualiti dan kuantitas? Karena kita hidup di masa pemulihan Taman Eden. Sebenarnya kalau kita pelajari, di dalam sejarah bangsa Israel, ada 4 masa 409 tahun atau nubuatan 70 kali 7 minggu. Yang pertama, 40 tahun pertama, dihitung dari sejak keluar mereka dari Mesir, sampai pembagian warisan tanah, dan masa hakim-hakim, dan zaman Nabi Samuel. Itu yang pertama. Yang kedua, masa 490 tahun kedua adalah dihitung dari sejak zaman Raja Saul, diangkat menjadi raja, sampai muncul penyerangan Raja Babel, dan mereka dibuang ke Babylon tahun 605. Dan yang ketiga adalah masa pemulihan bagi bangsa Israel dengan nubuatan 70 kali 7 minggu, di mana kita tahu di minggu yang terakhir, Yesus disalibkan di Golgota pada tahun 31 AD, di mana Yesus wafat di Golgota. Dan kemudian, saudaraku yang kekasih, keempat adalah masa pemulihan Taman Eden. Saudaraku yang kekasih, inilah tahap keempat di mana saudara dan saya hidup hari ini. Hari ini ada tahap keempat, saudaraku, di mana kita perlu bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Sebab masa ini disebut masa penghakiman pada masa pemulihan Taman Eden. Diseleksi satu persatu siapa yang layak
untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan oleh sebab itu, setiap buku-buku kehidupan catatan kita yang ada di surga diperiksa satu persatu. Nah, saudaraku yang kekasih, di mana saja saudara berada hari ini, coba renungkan. Bagaimana cara kita bisa bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas? Yang pertama, saudaraku, kehidupan kita ini harus berpedoman pada pergumulan Yesus saat di Taman Getsemani. Ada banyak orang yang melupakan pergumulan Yesus di saat ia berada di Taman Getsemani. Kita perlu mengambil waktu. Apa yang dialami Yesus di Taman Getsemani merupakan bayangan masa kesusahan yang dahsyat. Dan kita harus meneladani kehidupan Yesus. Bagaimana cara dia mengatasi pergumulan tersebut. Kita tahu, saudaraku, pada waktu Yesus lahir di dunia 2000 tahun yang lalu, saat itu telah terjadi kemerosotan moral manusia. Dan sudah tidak menjadi, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi Yesus menggunakan fisik kemanusiaannya yang lahir di tahun minus 4 BC, dan dia sanggup melawan penggodaan. Dan dia berhasil menang. Ini adalah gambaran bagi saudara dan saya, tidak menjadi alasan saudara dan saya yang hidup dalam perjanjian baru, tidak menjadi alasan bagi saudara dan saya menjadi umat Tuhan, untuk tidak bisa bertumbuh di dalam kualitas dan kuantitas, agar kita bisa melawan penggodaan. Saudaraku, di dalam buku Desire of Ages, halaman 117 dikatakan sebagai berikut. Setan telah menunjuk kepada dosa Adam sebagai bukti bahwa Taurat Allah tidak adil dan tidak dapat diturut. Di dalam kemanusiaan kita, Kristus harus menebus kegagalan Adam. Tetapi ketika Adam diserang oleh penggoda itu dahulu, belum ada pengaruh dosa padanya. Ia hidup dalam kekuatan kemanusiaan yang sempurna, memiliki kekuatan pikiran dan tubuh yang penuh. Ia dikelilingi dengan segala kemuliaan Eden, dan dalam persekutuan sehari-hari dengan makhluk-makhluk sorga. Bukannya demikian halnya waktu Yesus masuk ke padang belantara untuk berhadapan dengan setan. 4.000 tahun lamanya bangsa manusia telah merosot dalam keadaan tubuh, dalam kuasa pikiran, dan dalam nilai akhlak. Dan Kristus mengenakan kepadanya segala kelemahan umat manusia yang telah merosot itu. Hanya dengan demikian, ia dapat menolong manusia dari jurang kemerosotannya yang sedalam-dalamnya. Perhatikan, saudaraku yang terkasih, Kristus mengenakan kepadanya segala kelemahan umat manusia yang telah merosot, tetapi ia bisa menang. Jadi tidak beralasan bagi saudara dan saya tidak bertumbuh dalam kualitas, dalam kuantitas sebagai manusia yang penuh dalam dosa dan merosot secara moral. Oleh sebab itu, saudaraku, memang ada banyak orang meragukan saudara dan saya. Sebagaimana Yesus diragukan, apakah kemanusiaannya bisa melawan penggodaan. Namun, dia berhasil menang. Sebagaimana dikatakan dalam buku Desire of Ages, halaman 117, alinea kedua. Banyak orang mengatakan bahwa mustahillah Kristus dikalahkan oleh penggodaan. Kalau begitu, ia tidak dapat ditempatkan pada kedudukan Adam. Mustahil ia dapat memperoleh kemenangan yang tidak dapat diperoleh Adam. Sekiranya dalam sesuatu hal pergumulan kita lebih berat daripada yang ditanggung oleh Kristus, maka ia tidak akan sanggup menolong kita. Tetapi juru selamat kita itu mengenakan kemanusiaan dengan segala kemungkinannya. Ia mengenakan sifat-sifat manusia dengan kemungkinan menyerah kepada penggodaan. Tidak suatu pun yang kita tanggung yang tidak pernah ditanggungnya. Saudaraku yang kekasih, perhatikan kalimat terakhir. Tidak ada satu pun yang kita tanggung yang tidak pernah ditanggungnya. Artinya kalau Yesus bisa menanggung semua itu, bisa menang, maka saudara dan saya yang bergantung sepenuhnya kepada Kristus akan bisa menang, saudaraku. Bertahanlah sampai kesudahan. Kita adalah anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan sorga. Apa yang tidak pernah ditanggung oleh Yesus. Oleh sebab itu, kita harus penuh pengharapan. Lalu kita mau tanya, apa keberhasilan Yesus?
Keberhasilan Yesus adalah merupakan keberhasilan kita, saudaraku. Yesus berhasil karena ia bersandar oleh iman yang penuh dan kuat hanya kepada Allah Bapa di sorga. Itu yang membuat dia menang. Dengan demikian kita pun harus bergantung kepada Yesus, Allah Bapa di sorga. Kita yang kedua adalah kita harus punya iman agar bisa bertumbuh. Di dalam buku Desire of Ages halaman 120. Apa dikatakan? Pada saat kelemahan yang paling hebat itulah Kristus diserang oleh pencobaan yang paling dahsyat. Dengan demikianlah setan menyangka bahwa ia dapat menang. Dengan cara ini, ia telah mendapat kemenangan atas manusia. Apabila tenaga sudah habis dan kuasa kemauan sudah lemah, serta iman tidak lagi bersandar pada Allah, maka orang-orang yang telah lama berdiri dengan gagah berani untuk kebenaran dikalahkan. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya bisa dikalahkan bila mana kita sudah menjadi lemah. Oleh sebab itu, iman kita harus bertumbuh di dalam Kristus dari segi kualitas dan kuantitas. Kalau tidak, saudaraku, perhatikan, orang-orang yang telah lama berdiri dengan gagah berani untuk kebenaran dikalahkan. Makanya, marilah kita bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, kenapa Yesus bisa mengatasi segala kelemahan itu? Karena Yesus bisa mengendalikan diri. Dia bisa mengendalikan pemanjaan selera. Saudaraku, hanya orang yang menjauhkan pemanjaan selera yang bisa bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Jika saudara dan saya benar-benar rindu untuk masuk ke surga, maka mulailah hari ini, saudaraku, kita menjauhkan diri dari segala godaan selera. Kita mengendalikan diri supaya kita jangan jatuh di dalam hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Selera makanan dan minuman bisa mempengaruhi frontal lobe kita, kehidupan kekal kita. Oleh sebab itu, apa dikatakan dalam pena inspirasi halaman 122 dari buku Desire of Ages? Hanya oleh penderitaan yang tak terperikan yang ditanggung oleh Kristus itulah kita dapat menilai buruknya pemanjaan yang tak dikekang. Teladan yang diberikannya menyatakan bahwa satu-satunya harapan kita untuk mendapat hidup kekal ialah oleh menundukkan segala selera dan nafsu kepada kehendak Allah. Saudaraku, ada banyak orang jahat yang menyiksa Yesus. Tapi ada juga orang yang baik. Karena mereka menundukkan segala selera dan nafsu mereka kepada kehendak Allah. Pilihan ada pada saudara dan saya hari ini. Di mana saja saudara berada saat ini. Bila mana Roh Kudus berbisik kepada saudara, mulailah hari ini meminta kepada Tuhan, tolong Tuhan bantu saya, supaya saya sanggup mengalahkan nafsu dan selera saya hanya di atas mezbah Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, yang ketiga ini penting kita perhatikan. Yesus menghidupkan sikap yang berbeda dengan dunia. Untuk supaya dia bisa lebih sempurna dibandingkan masa lalu. Karena tidak ada perantara lagi dan itulah yang membuat dia menang. Saudaraku, di sini apa maksudnya? Bila mana Yesus telah menyelesaikan tugas keimamatannya, maka tidak ada lagi perantara di surga. Oleh sebab itu, saudaraku, hari ini kita masih hidup, kita harus tetap berjuang, tetap bertahan berdiri. Kita harus menyadari bahwa kita wajib berbeda dengan dunia untuk bisa bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Sebab Yesus tidak ada lagi menjadi perantara di sorga, maka bagaimanapun, keadaan apapun, kalau mulai hari ini kita mempersiapkan diri, maka Roh Kudus akan menguatkan kita. Malaikat Tuhan akan menguatkan kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan tidak bisa menundukkan selera dan nafsu, maka pada hari itu tiba, kita akan dikalahkan. Saudaraku, apa yang terjadi pada waktu tidak ada perantara lagi di surga? Artinya, kita akan berdoa sendiri. Kita harus berdoa sendiri, saudaraku, karena Yesus sudah tidak menjadi imam besar lagi. Dan itu yang dikatakan dalam Desire of Ages, halaman 686. Mari kita baca. Kristus kini sedang berdiri dalam sikap yang berbeda dengan sikap yang dalamnya ia pernah berdiri dahulu. Penderitaannya dapat dilukiskan sebaik-baiknya dalam perkataan Nabi.
Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, Zakaria 13 ayat 7. Sebagai pengganti dan pengaku bagi manusia yang berdosa, Kristus sedang menderita di bawah keadilan ilahi. Ia melihat apa artinya keadilan. Sampai kini ia telah menjadi sebagai juru syafaat bagi orang lain. Sekarang ia ingin mendapat seorang juru syafaat bagi dirinya sendiri. Saudaraku, inilah pengalaman Yesus yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Sementara dia berada di Taman Getsemani, dia sebagai pendoa syafaat. Tapi hari itu dia ingin mendapatkan seorang juru syafaat bagi dirinya sendiri. Saudaraku, bukankah ini satu renungan bagi saudara dan saya? Kita perlu saling menguatkan satu sama lain. Kita perlu saling mendoakan sahabat-sahabat kita. Ada banyak orang yang bergumul hari ini, saudaraku. Itulah tugas kita, memanjatkan doa syafaat bagi orang lain. Itulah gunanya kita berdoa, bukan untuk diri sendiri, tapi juga berdoa bagi orang yang sedang bergumul, sebagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani. Dia membutuhkan doa syafaat, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, jangan tidur dan tetap berdoa. Saudaraku yang kekasih, inilah satu gambaran. Karena Yesus tahu tidak ada lagi perantara pada saat itu. Maka dia khawatir akan kelemahan sifat manusia yang merosot. Tetapi karena ia mempersiapkan diri selama 3 tahun untuk menghadapi peristiwa Getsemani, akhirnya godaan tersebut dia bisa lalui dan dia menang. Saudaraku yang kekasih, kita juga perlu mempersiapkan diri seperti Yesus. Mulai hari ini. Dan itulah tujuan dan maksud supaya kita bertumbuh dalam kualitas, dalam kuantitas. Bagaimana caranya? Kita baca dalam buku di Efesus halaman 686. 686. Baik. Ketika Kristus merasakan persatuan dengan Bapa diputuskan, ia khawatir jangan-jangan dalam sifat manusianya, ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan mendatang untuk melawan kuasa kegelapan. Dalam banyak penggodaan nasib umat manusia berada dalam bahaya. Pada waktu itu Kristus seorang pemenang. Sekarang si penggoda telah datang untuk pergumulan menakutkan yang terakhir itu. Untuk ini ia sudah mengadakan persiapan selama 3 tahun masa kerjanya. Next. Continue. Segala sesuatu berada dalam pertaruhan baginya. Jika ia gagal di sini, harapannya untuk menguasai hilanglah. Kerajaan-kerajaan dunia akhirnya akan menjadi milik Kristus. Ia sendiri akan digulingkan dan dibuang. Tetapi jika Kristus dapat dikalahkan, bumi akan menjadi kerajaan setan. Dan umat manusia akan berada dalam kuasa selama-lamanya. Dengan adanya persoalan pergumulan yang dihadapinya, jiwa Kristus dipenuhi dengan ketakutan tentang perpisahan dari Allah. Setan mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi pengaku bagi dunia yang berdosa, perpisahan akan kekal. Ia akan disamakan dengan kerajaan setan dan tidak pernah lagi menjadi satu dengan Allah. Saudaraku yang kekasih, bila mana kita tidak mengaku dosa kita pada saat hari ini, dan perantara di mana Yesus tidak lagi sebagai imam besar, maka dikatakan tidak ada lagi kesempatan untuk mengaku dosa kita. Dan itulah terjadi perpisahan kekal. Dan kita akan menjadi pengikut setan. Dan kita akan tidak pernah lagi menjadi satu dengan Allah dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, marilah kita bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas rohani, semakin lebih dekat kepada Yesus. Semakin rajin kita membaca firman Tuhan. Semakin banyak waktu kita merenungkan bagaimana pergumulan Yesus menghadapi penggodaan di padang gurun dan juga penggodaan di Taman Getsemani. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang membutuhkan doa saudara dan saya. Tapi itu bisa terjadi bila mana saudara dan saya rajin membaca firman Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan.
Bayangkan saudaraku, kemanusiaan Kristus membutuhkan simpati dan doa dari murid-murid saat dia menghadapi pergumulan di Taman Getsemani. Ini menunjukkan bahwa setiap orang perlu dikuatkan saat ia menghadapi pergumulan. Dan bagaimanapun Yesus juga, dia perlu dikuatkan dan dikuatkan oleh para malaikat, dan Yesus menang. Saudaraku yang kekasih, hanya orang yang dikuatkan itu bisa terjadi bila mana dia bertumbuh. Maka kita perlu bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, maka kita bukan saja menjadi kuat, tapi kita juga bisa menguatkan satu sama lain pada saat pergumulan itu tiba. Sebagaimana ditulis dalam buku Desire of Ages, halaman 687. Seorang yang senantiasa mengucapkan perkataan simpati bagi mereka kini sedang menderita sengsara yang melebihi kekuatan manusia. Dan ia ingin mengetahui bahwa mereka sedang berdoa baginya dan bagi mereka sendiri. Alangkah gelap tampaknya kejahatan dosa. Sungguh mengerikan adanya penggodaan untuk membiarkan umat manusia menanggung akibat kesalahannya sendiri. Sementara ia berdiri dalam keadaan tidak bersalah di hadapan Allah. Kalau saja ia dapat mengetahui bahwa murid-muridnya mengerti dan menghargai hal ini, ia akan dikuatkan. Saudaraku yang kekasih, kutipan ini dikhususkan buat saudara dan saya hari ini, di mana saja saudara berada. Seorang, yaitu Yesus, yang senantiasa mengucapkan perkataan simpati kepada setiap orang. Tapi dia menderita sengsara. Makanya dikatakan kalau saja Yesus dapat mengetahui bahwa murid-muridnya mengerti dan menghargai akan hal ini, maka pasti murid-murid itu akan menguatkan dia. Saudaraku yang kekasih, ada banyak orang-orang yang perlu dikuatkan di dalam doa saudara, di dalam pelayanan saudara. Tetapi itu bisa terjadi kalau saudara bertumbuh dalam kualitas dan kekuatan. Kalau saudara dan saya hanya duduk manis, walaupun Mon Mulia sudah berumur 19 tahun, kalau saudara hanya duduk manis, saudara berarti tidak mengerti dan menghargai betapa Yesus telah menderita di Taman Getsemani dan memberikan suatu teladan bagi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa lolos bila mana hari itu tiba, kecuali kita bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Lupakan saudaraku, perkara ini perkara biasa. Fokuskan pikiran kita kepada Yesus yang akan datang segera. Kita persiapkan diri kita untuk menghadapi hari masa kesesakan yang sangat dahsyat tersebut. Saudaraku, kalau kita melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi di Taman Getsemani. 3 kali Yesus berdoa dan bergumul dengan sangat hebat, saudaraku. Dia mau mundur. Namun akhirnya dia melakukan doa penyerahan kepada Allah Bapa di sorga. Dan dia menang. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita rindu untuk ke sorga. Kalau rindu kita tetap bisa bertahan dalam menghadapi keadaan apapun yang kita hadapi hari ini. Baik masalah sedang COVID sedang makin hari makin menjadi-jadi. Atau persoalan rumah tangga kita. Atau persoalan dengan orang-orang di sekitar kita. Ataupun dalam pekerjaan kita. Ingat. Andalkan doa, saudaraku. Orang yang bertumbuh harus lebih rajin berdoa. Yaitu doa penyerahan. Kenapa? Karena Yesus memberikan teladan. Di dalam buku Desire of Ages, halaman 690. Apa dikatakan? 3 kali ia mengucap doa itu. 3 kali kemanusiaan telah menganjur surut dari pengorbanan yang terakhir yang paling hebat itu. Tetapi sekarang sejarah umat manusia terbayang di hadapan penebus dunia. Ia melihat bahwa para pelanggar hukum, jika dibiarkan sendirian, mesti binasa. Ia melihat keadaan manusia yang tidak berdaya. Ia melihat kuasa dosa. Malapetaka dan ratapan dunia yang terkutuk terbayang di hadapannya. Ia melihat nasib yang mengancam dan keputusasaannya pun diambilnya. Dan keputusannya pun diambilnya. Bagaimanapun juga, ia akan menyelamatkan manusia kepadanya. Ia menerima baptisan darahnya, agar melalui dia berjuta-juta orang yang sedang binasa
dapat memperoleh hidup kekal. Ia telah meninggalkan istana sorga, di mana semuanya adalah kesucian, kebahagiaan, dan kemuliaan, untuk menyelamatkan satu domba yang hilang, satu dunia yang jatuh oleh pelanggaran, dan ia tidak akan berbalik dari tugasnya. Ia akan menjadi perdamaian bagi bangsa manusia yang telah gemar melakukan dosa. Doanya sekarang hanya menyampaikan penyerahan. Jikalau cawan ini tiada boleh lepas daripadaku, melainkan aku juga meminum dia. Biarlah kehendakmu jadi. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ambil waktu saudara di mana saja saudara berada saat ini. Perhatikan kutipan yang indah ini. Hanya karena saudara seorang diri, Yesus mau mati bagi saudara dan saya. Untuk menyelamatkan satu domba yang hilang. Karena tidak mau bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Yesus mau datang hari ini. Mengetok hati saudara dan saya. Yesus yang sudah jatuh oleh pelanggaran dosa kita. Ia kini menjadi pendamai bagi kita semuanya di surga. Saudaraku, doa Yesus, doa penyerahan. Dia berserahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Itu menunjukkan Yesus pasti punya pengharapan bagi saudara dan saya. Di hari Sabat yang indah ini, saudaraku. Coba ambil waktu mempelajari dan merenungkan pengalaman Yesus. Bagaimana dia menghadapi penggodaan di padang belantara. Dan di Taman Getsemani. Saudaraku, di padang gurun, pikiran Yesus diuji tentang bagaimana untuk bertahan hidup. Tetapi di Getsemani, pikiran Yesus bergumul akan mengalami kematian. Dan merasakan kematian bagi semua manusia yang tidak tahu berterima kasih. Yang tidak mengerti akan pengorbanan Yesus. Saudaraku, terus terang ada dua bagian yang perlu kita ingat. Pelajaran yang paling berharga di dalam menghadapi dua kolom setelah tahun 1844, yaitu kolom kelanjutan setelah berakhir nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan kemudian kolom berikutnya masa kesusahan atau masa kesusahan yang dahsyat. Setelah itu barulah masa 1000 tahun. Ingat, saudaraku, ini telah digambarkan oleh Yesus. Dua bahagian itu telah digambarkan oleh Yesus pada waktu dia menghadapi pencobaan di padang gurun. Penggodaan di padang gurun adalah menggambarkan masa kesusahan sebelum pintu kasihan tertutup. Dan ada 3 godaan yang dihadapi Yesus pada saat itu, yaitu masalah selera. Setan menyuruh dia untuk merubah batu menjadi roti. Dan setan menguji iman Yesus. Jatuhkan dirimu dari atas bait suci. Sudah pasti Tuhan akan menolongmu. Yang ketiga, godaan materialisme. Setan menawarkan dunia bagi Yesus. Asalkan Yesus tunduk kepadanya. Dan itulah godaan bagi saudara dan saya hari ini. Yaitu, kita jangan memelihara hari Sabat. Saudaraku, godaan di padang gurun itu adalah merupakan masa kesusahan yang kita akan hadapi setelah dekret hari undang-undang hari Minggu diberlakukan. Tetapi bahagian kedua, saudaraku, bila mana Yesus menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, itu adalah gambaran masa kesusahan yang dahsyat. Pada saat 7 malapetaka dicurahkan ke atas bumi ini, saudaraku, setelah pintu kasihan tertutup, maka itu pengalaman Yesus di Taman Getsemani sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Kenapa, saudaraku? Pengalaman yang Yesus alami di Taman Getsemani adalah satu kesusahan yang paling dahsyat di dalam hidupnya. Dan inilah gambaran saudara dan saya. Bila mana masa kesusahan dahsyat itu tiba, itulah kesusahan yang paling dahsyat yang dialami oleh seluruh manusia di atas muka bumi ini.
Yang kedua, saudaraku, gambaran masa kesesakan dahsyat yang paling seram dalam sejarah manusia adalah setelah pintu kasih yang tertutup. Atau masa kesyukuran Allah telah berakhir. Ini tidak ada perantara kita di sorga lagi. Kita hanya berdoa sendiri, saudaraku. Sudah tidak ada lagi perantara di sorga. Oleh sebab itu, kita harus bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas hari ini. Pengalaman Yesus pada saat dia berada di padang belantara. Malaikat datang untuk memberi kekuatan kepada Yesus sebelum dia memulai pelayanannya di depan umum. Tapi pada saat di Getsemani, malaikat juga datang untuk menghibur dan menguatkan Yesus yang akan mati demi untuk manusia berdosa. Makanya saudaraku, kita perlu kecurahan Roh Kudus supaya malaikat datang memberikan kekuatan penghiburan kepada saudara dan saya dalam menghadapi 7 malapetaka, masa kesesakan dahsyat yang akan kita alami jikalau kita masih hidup pada waktu itu. Tetapi waktu itu sangat singkat, saudaraku. Kalau saudara perhatikan peristiwa demi peristiwa hari ini, jangan kita anggap enteng. Kita berada di posisi pada waktu pergumulan Taman Getsemani semakin dekat. Ini adalah gambaran peristiwa babak terakhir dari dunia ini setelah berakhirnya masa kemurahan kasih Allah. Yang kelima, saudaraku, bagaimana dan apa sebabnya Yesus rajin berdoa? Tidak lain tidak bukan supaya saudara pun rajin berdoa, karena orang yang bertumbuh di dalam doa akan memiliki pertumbuhan kualitas dan kuantitas yang baik saat ini. Yesus berdoa, saudaraku, dia mendapat kekuatan dari Bapa, yang mendapatkan keberanian dan bertekad maju terus sampai ke salib Golgota untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kita pun harus berdoa, saudaraku, supaya kita sanggup menghadapi masa kesesakan dahsyat tersebut. Saudaraku, kalau kita tidak rajin berdoa saat ini, maka ingat, pada hari itu tiba, kita nggak tahu bagaimana cara berdoa. Kita menganggap seakan-akan Tuhan telah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, persiapkan diri hari ini untuk menghadapi masa kesesakan dahsyat itu. Sebagai kesimpulan terakhir, saudaraku, pengalaman Yesus ini adalah suatu gambaran. Suatu gambaran bagaimana? Setelah berakhir masa pencobaan di padang belantara, masih ada waktu yang harus dilalui Yesus, yaitu masa kesusahan dahsyat di Taman Getsemani. Demikian juga saudaraku yang kekasih, ini adalah gambaran saudara dan saya umat Tuhan hari ini. Akan ada masa kesusahan setelah COVID ini berakhir. Akan ada masa kesusahan setelah perang dan segala hal-hal yang tidak pernah kita lihat akan terjadi. Terlebih setelah pintu kasih yang tertutup. Namun saudaraku, jangan lupa, doa Yesus di Taman Getsemani yang memperkuat imannya dalam mengikuti kehendak Bapa, bahkan ia bersedia sampai mati di kayu salib, itu juga yang harus kita ikuti. Kita harus lebih rajin berdoa, saudaraku, untuk memperkuat iman kita, untuk kita bisa melalui hari masa kesusahan dahsyat tersebut. Ini adalah satu contoh bagi saudara dan saya. Bila mana kita benar-benar mengikuti anak domba itu, maka pada waktu kita menghadapi keputusan dekret kematian, kita tidak akan takut. Karena Roh Kudus menguatkan kita. Iman kita akan kuat. Tapi bila mana saudara dan saya membaca Alkitab pun tidak pernah 1 jam sehari. Begitu dekret belum dikeluarkan, kita bahkan menakut-nakuti. Dan kita takut kita menakuti-nakuti orang pula. Itu dekret mau keluar. Saudaraku, dekret itu keluar atau tidak, itu hanya ujian iman dan kesetiaan. Tapi kalau saudara rajin berdoa, dekret dikeluarkan atau tidak,
Tuhan Yesus ada bersama saudara, kita akan kuat. Saudaraku yang kekasih, kita mesti ingat, pengalaman orang kudus di masa kesusahan akan sama dengan orang percaya sebelumnya. Terlepas dari dosa kita saat ini, karena orang percaya telah dimateraikan pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih, kita jangan terlena. Kebutuhan utama kita hari ini untuk kecurahan Roh Kudus. Kecurahan Roh Kudus. Kalau kita sudah mendapatkan kecurahan Roh Kudus, maka kita berarti sudah mengikuti pola pengalaman Yesus di Taman Getsemani. Kesungguh-sungguhan kita berdoa, pemikiran kita hanya berpikir tentang kedatangan Yesus kedua kali, maka kita akan sanggup menghadapi sesulit apapun kehidupan hari ini. Saudaraku, terus terang, hari ini adalah posisi di mana saudara dan saya sebagai umat Tuhan berada di posisi yang sangat unik, yaitu selalu bersyukur, memuliakan Tuhan dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Walaupun Mon Muria berulang tahun, tapi kita tetap bersyukur dalam kondisi yang tidak bisa berkumpul di gereja. Itulah keunikan daripada umat Tuhan. Apapun keadaan saudara dan saya hari ini, kita harus nantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, teladan Yesus di Getsemani menjadi satu inspirasi, sumber keberanian dan tekad kita. Maka tuh ambil firman Tuhan ini, saudaraku. Renungkan peristiwa Yesus di Taman Getsemani. Kita akan lalui peristiwa tersebut. Dan kita bisa menang bila mana kita merenungkan hal tersebut. Karena dialah sumber keberanian dan tekad kita. Umat Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, tidak peduli, bahkan kematian pun di depan mata kita, kita tidak akan peduli kalau kita sudah rajin berdoa, bersekutu dengan Yesus. Saudaraku, ini bukan hal yang sederhana, tapi coba ambil waktu serius bersekutu dengan Yesus hari ini. Bukan roh legalisme yang ditonjolkan, tapi hubungan kita yang dekat dengan Yesus membuat kehidupan kita dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Maka itu, saudaraku, cara kita bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Kita perlu ingat, rahasianya cuma satu. Kita hidup, kita bertumbuh melalui perwakilan ilahi, yaitu bimbingan Roh Kudus. Hanya oleh bimbingan Roh Kudus, maka kita bisa sanggup hidup, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, kita bertumbuh harus sebagai wakil Kristus. Dengan mengkesampingkan roh mementingkan diri sendiri. Saudaraku, kalau masih ada roh mementingkan diri sendiri, berarti pertumbuhan kita belum sempurna. Yang ketiga rahasianya, kita harus bertumbuh dengan Roh Kristus agar bisa kita berbuah. Bagaimana yang dimaksud dengan Roh Kristus? Kita harus memiliki roh belas kasihan. Kita harus memiliki roh peduli satu sama lain. Kita harus menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Semakin dekat kita dengan Kristus, maka semakin kita memantulkan citra Kristus sebagai orang yang saleh, agung, dan elok dalam perbuatan kita. Kita bertumbuh, saudaraku, supaya kita tetap kuat, bertahan berdiri di tengah lalang yang kuat. Tidak mungkin seseorang bisa kuat mengalahkan lalang kalau dia tidak bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Saudara akan banyak kecewa melihat orang-orang yang dianggap bisa diandalkan dalam kehidupan ini, tapi justru menyakitkan hati saudara dan saya. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan, rajin berdoa, ingat pengalaman Yesus di Taman Getsemani, dan saat dia menghadapi pencobaan di padang belantara. Hanya bergantung kepada Yesus, Allah Bapa di surga, Yesus bisa bertahan. Kita pun demikian, saudaraku. Yang kelima, kita harus bertumbuh
dengan bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, saudaraku, maka tidak mungkin ada kuasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Kerajaan Kristus bisa ada dalam kehidupan kita bila mana kita bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Bagaimana caranya pemeliharaan Tuhan ada dan sehingga kita bertumbuh? Apa dikatakan dalam buku manuskrip halaman 116. Tak seorang pun bertumbuh sepenuhnya sama dengan orang lain. Masing-masing harus mencapai ukuran individu yang berlaku baginya. Masing-masing bertumbuh di bawah pengawasan Allah. Saudaraku, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi baiklah kita bertumbuh dan selalu memandang kepada sorga. Bukan memandang orang lain. Tapi ukuran kita adalah berlaku bagi sorga. Pertumbuhan saudara dan saya bisa berbeda. Tetapi selama kita bertumbuh dalam pengawasan Allah, maka bila mana hari itu tiba, kita akan bisa melewatinya. Saudaraku, yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika saudara mengatakan kita mengasihi Kristus, ingatlah, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dalam kualitas dan kuantitas. Kita mengikuti ajaran Yesus di dalam buku Matius pasal 5. Saudaraku, ini adalah ajaran Tuhan yang ketiga. Pertama, Yesus, Allah Bapa, berbicara kepada Adam dan Hawa di Gunung Kudus di sorga. Yang kedua, Allah berbicara melalui Musa di Gunung Sinai. Tetapi yang ketiga, Yesus sendiri turun di dalam kitab Perjanjian Baru. Dia berbicara di bukit berbahagia, gunung tanpa bernama. Artinya, saudaraku yang kekasih, inilah ajaran yang harus kita hidupkan supaya kita bisa bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas. Menjelang hari Tuhan itu tiba. Menjelang apapun masa kesusahan yang dahsyat itu, ada 10 hal yang mesti kita perhatikan. Kita bisa bertumbuh bila mana kita mentaati perintah dan hukum Allah. Ini ajaran Yesus. Kita bisa bertumbuh bila mana kita memelihara hidup keagamaan kita lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jangan kita bandingkan, tapi kita hidup bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh membenci atau menghina atau menjelekkan agama orang lain. Kita harus siap mengampuni dan berdamai dengan sesama, saudaraku. Dan kita harus menjaga kesucian tubuh dan pikiran kita. Itulah membuat kita bisa bertumbuh. Dan kita harus memiliki kejujuran, saudaraku. Dalam perkataan dan perbuatan. Kita tidak membalas dendam. Tapi kita harus dapat mengendalikan diri. Kita harus setiap hari menumbuhkan roh berbelas kasihan dan peduli kepada orang miskin, orang berkekurangan, atau orang yang mungkin tidak memiliki nasib baik dibandingkan saudara dan saya hari ini. Kita harus bisa mengasihi, mendoakan orang yang bersalah sekalipun juga. Dan terakhir, kita harus berusaha meraih kesempurnaan tabiat Kristus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita bisa mengikuti yang 10 ini, maka saudara dan saya sedang melangkah menuju ke arah sorga. Saudara sedang melangkah untuk mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Karena yang mengatakan sendiri adalah Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit. Dan ingatlah saudaraku, orang yang bertumbuh dan berserah adalah orang yang siap dibimbing oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai kutipan terakhir saya ingin bacakan. Roh Kuduslah yang membuat kebenaran itu mengesankan. Dan biarkanlah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saudara setiap hari. Agar kita bisa menunjukkan selalu kebenaran praktis di hadapan orang-orang. Kebenaran praktis artinya kita membawa pekabaran malaikat yang ketiga. Dengan terang-terangan kita saat nyatakan persoalan mentaati hukum Allah dan mengenai hari Sabat menjadi persoalan serius di mata Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Pujilah nama Tuhan oleh karena firman yang sudah kita dengarkan barusan. Biarlah firman Tuhan tersebut membuat kita untuk lebih bersemangat untuk meningkatkan kualitas iman kita. Baiklah, kita menyambutnya dengan bangkit berdiri. Kita menyanyi dari lagu Sion nomor 282, Hai Sekalian Orang. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah barusan kami dengar. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kami, agar kami bisa bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas untuk keperluan kami sendiri, dan menjadi kepujian dan hormat bagi nama Tuhan. Yesus, Engkau telah memberikan suatu gambaran nyata bagaimana Engkau bergumul menghadapi pencobaan di padang belantara dan juga di Taman Getsemani, menggambarkan dua masa kesusahan yang akan kami hadapi mulai hari ini dan sampai 7 malapetaka dicurahkan ke atas muka bumi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sesuai ajaran-Mu di atas bukit Golgota, biarlah kami hari demi hari semakin memiliki kerendahan hati dan selalu berduka karena telah melakukan dosa yang tidak Engkau kehendaki. Kami memiliki hati yang lemah lembut dan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami berjanji Tuhan,
Mulai hari ini kami akan meluangkan waktu lebih banyak lagi membaca firman-Mu, bersekutu dengan Engkau, sehingga kami memiliki roh belas kasihan, dan hati kami disucikan, dan bukan menjadi hati yang sesat, tapi biarlah kami berjalan di jalan Tuhan. Dan kemanapun kami pergi, kami selalu membawa damai sejahtera, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan kami pun siap dianiaya demi kebenaran, karena kami rindu untuk masuk ke surga. Kiranya kasih Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara dimanapun engkau berada saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk kembali berdoa di dalam hati kita masing-masing, merefleksikan, merenungkan pelajaran-pelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari Sabat ini, sambil diiringi oleh lagu instrumental. Demikianlah rangkaian acara khotbah kita sudah selesai. Terima kasih untuk partisipan yang sudah terlibat dalam acara ini, dan selanjutnya kami serahkan ke tua-tua jemaat. Baik, terima kasih kepada para pelayan-pelayan firman Tuhan yang sudah melayani. Atas nama jemaat, Om Tommy, Ketua Jemaat kita akan menyampaikan terima kasih kepada semua partisipan dan tamu-tamu. Silakan Om Tommy. Baik, selamat Sabat kembali pada semua kita, baik para anggota, terutama kepada tamu-tamu yang sudah hadir. Terima kasih waktu yang sudah disiapkan untuk sama-sama kita merayakan, bahkan memuji Tuhan, bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu limpah perjalanan Jemaat Mount Moriah sampai tahunnya yang ke-19 ini. Juga terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Jemaat kami, Bapak Stefanus Wijaya. Firman Tuhan yang begitu luar biasa